Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pelanggaran etika bisnis di perusahaan Bursa Efek Indonesia. Nah, sebelum itu, perkenalkan nama saya Melan Pavel Nugraha dan teman saya. Saya Muhammad Syafiq Fadlullah. Saya Rio Fajar Kurniawan. Baik, eh, langsung saja ke pembahasannya. Nah, yang pertama ada latar belakang. Latar belakang Bursa Efek Indonesia, etika bisnis merupakan fondasi utama dalam menjaga integritas dan kepercayaan dalam dunia usaha, terutama bagi lembaga yang memiliki fungsi strategis dalam sistem keuangan nasional. Salah satu lembaga penting dalam konteks ini adalah Bursa Efek Indonesia atau BEI, yang berperan sebagai self-regulatory organization dalam mengatur, mengawasi, dan memfasilitasi perdagangan efek serta pencatatan saham perusahaan di pasar modal Indonesia. Oleh karena itu, penerapan prinsip Good Corporate Governance atau GCG dan nilai-nilai etika bisnis di dalam tubuh BEI menjadi aspek yang krusial untuk menjamin keadilan, transparansi, dan akuntabilitas pasar modal. Oke, selanjutnya. Yang kedua ada rumusan masalah. Yang pertama ada etika bisnis, apa yang dilanggar oleh BEI. Kedua, apa dampak terhadap pasar modal Indonesia. Dan yang ketiga, langkah pencegahan agar kasus tidak terulang. Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Rio. Baik, saya akan Silakan. menjelaskan pelanggaran etika B. Pasar modal berperan penting sebagai sarana penghimpunan dana dan investasi. Dengan BEI sebagai lembaga kunci yang menjaga transparansi dan integritas proses IPO, namun pada 2024 muncul kasus gratifikasi yang melibatkan 5 karyawan BEI. Definisi penilaian perusahaan yang diduga menerima imbalan hingga 20 miliar melalui perusahaan konsultan terselubung untuk meloloskan calon emiten. Kasus ini mencederai kredibilitas BEI karena menunjukkan lemahnya pengawasan internal serta pelanggaran serius terhadap etika bisnis dan prinsip Good Corporate Governance. OJK menegaskan komitmen ini menindaklanjuti kasus ini dan menolak segala bentuk gratifikasi. Presiden tersebut menekankan perlunya evaluasi terhadap sistem anti penyuapan BEI, penerapan langkah preventif serta upaya pemulihan kepercayaan investor agar transparansi dan keadilan pasar modal tetap terjaga. Selanjutnya, dampak terhadap pasar modal. Suspend saham di BEI dilakukan untuk menjaga transparansi dan melindungi investor, namun membawa dampak signifikan. Dampaknya meliputi hilangnya likuiditas karena saham tidak bisa dijual perjualbelikan, potensi penurunan nilai aset setelah suspend dicabut, tertunda strategis, investasi jangka pendek, serta meningkatkan ketidakpastian dan kecemasan investor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Syafiq. Langkah pencegahan yang pertama, penerapan sistem digital berbasis jejak audit. Penerapan sistem digital berbasis jejak audit yang pertama, digitalisasi seluruh proses pencatatan saham dengan sistem yang merekam setiap aktivitas atau log trail. Yang kedua, integrasi sistem dengan OJK untuk transparansi lintas lembaga. Dan yang terakhir, penggunaan teknologi blockchain atau opsional untuk memperkuat akuntabilitas data. Dan selanjutnya audit internal dan eksternal berkala. Audit internal dan eksternal berkala yang pertama penjadwalan audit berkala oleh auditor independen dan internal. Dan yang kedua audit berbasis risiko untuk area yang rawan penyimpangan. Dan yang terakhir tindak lanjut wajib terhadap temuan audit dengan time frame yang jelas.
Selanjutnya implementasi ISO 37001 sistem anti suap. Yang pertama itu penetapan kebijakan anti suap yang jelas dan mengikat. Dan yang kedua, penunjukan petugas kepatuhan yang mandiri. Dan yang terakhir, sertifikasi dan evaluasi berkala dengan memastikan penerapan bukan sekadar formalitas. Yang keempat, perlindungan whistleblower dan sanksi tegas. Yang pertama itu sistem pelaporan yang anonim, aman, dan independen. Yang kedua, perlindungan hukum dan psikologis bagi pelapor. Yang terakhir itu sanksi administratif dan pidana bagi pelanggar, termasuk pemecatan dan pelaporan penegak hukum. Dan yang terakhir, pelatihan etika dan integritas untuk staf BEI. Pelatihan etika dan integritas untuk seluruh staf BEI, yaitu yang pertama program pelatihan berkala tentang etika bisnis, integritas, dan anti korupsi. Yang kedua, simulasi kasus nyata untuk meningkatkan kesadaran dan respons terhadap dilema etis. Dan yang terakhir, evaluasi berkala terhadap pemahaman dan implementasi nilai-nilai integritas. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulannya, suspensi saham di BEI bertujuan melindungi investor dan menjaga stabilitas pasar meski berdampak pada likuiditas dan kepastian. Investor perlu memantau informasi resmi dan menerapkan diversifikasi kasus gratifikasi oknum BEI dalam proses IPO menyoroti masalah integritas. Meski BEI menegaskan prosedur tetap sesuai aturan dan berkomitmen pada tata kelola, publik tetap menuntut transparansi agar kepercayaan investor terjaga. Secara keseluruhan, pasar modal Indonesia menghadapi tantangan teknis dan etika sehingga investor harus waspada dan berbasis informasi dalam berinvestasi. Cukup. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.